Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan jaringan tentang pengembangan dan penyerapan sistem virtual private network atau VPN pada Internet of Things atau IoT menggunakan simulasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melvin Karang dengan NIM 216111045. Oke, kita akan melangkah pada materi. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan internet publik. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses sumber daya jaringan yang terbatas atau terlarang dari lokasi geografis yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan keamanan privasi dan kebebasan internet. VPN sendiri merupakan sebuah hal yang sudah ada sejak zaman tahun 1993, diawali dengan SWIPA yang ditemukan oleh John Ioannidis, PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol, lalu kemudian IPsec, dengan kemudian berkembang lagi sampai tersedianya OpenVPN. Beberapa parameter yang diambil ialah tahun tercipta karena teknologi berkembang pada setiap waktu. Lalu keamanan, di mana faktor ini merupakan opsi keamanan yang dapat digunakan baik berupa enkripsi maupun tunnelingnya. Kecepatan sebagai parameter, kualitas layanan apabila disimulasikan VPN, dan terakhir adalah kompatibilitas terhadap operating system. Metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan menggunakan aplikasi bersak, di mana pada aplikasi tersebut akan terlihat isi-isi data yang ada lengkap dengan alamat IP, isi data, dan lainnya. Untuk data yang digunakan ialah data ping atau Packet Internet or Internet Network Wrapper, di mana dalam data ping tersebut adalah 26 huruf alfabet yang tersusun sesuai dengan operating system. Pengertian tentang router. Router merupakan sebuah perangkat yang berfungsi mengirimkan dan menerima paket data melalui jaringan yang khusus disebutkan atau internet menuju tujuannya melalui proses yang dikenal sebagai routing. Untuk bagian pertama itu router. Router merupakan sebuah perangkat yang berfungsi mengirim dan menerima paket data melalui jaringan yang khusus disebut atau internet menuju tujuannya melalui proses yang dikenal sebagai routing. Fungsi utama dari router ialah penghubung antara sebuah jaringan dengan jaringan lainnya agar bisa bertukaran data. Yang kedua itu routing. Routing adalah sebuah rute memiliki kapasitas untuk mengetahui kemana rute perjalanan sebuah informasi atau paket dari sumber akan diteruskan. Kemampuan ini dinamakan routing. Dan yang ketiga adalah IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. IP address digunakan sebagai metode untuk memeriksa perangkat yang dapat mengakses internet yang berbasis TCP atau IP. IP address berisi deretan angka biner. IP address memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alamat dan kedua sebagai identifikasi. Fungsi IP address sebagai alamat lokasi jaringan dapat digambarkan seperti halnya alamat pada rumah di mana digambarkan data sebagai tukang pos atau pengirim barang, dan untuk mengirimkan maupun menerima data, maka seorang pemilik rumah wajib memiliki alamat agar pengirim barang tersebut dapat mengirim atau memberi paket. Yang keempat itu Network Address Translation. NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses di mana sebuah jaringan privat dapat menggunakan IP publik untuk mengirimkan data, di mana memungkinkan untuk sebuah perangkat privat dan dapat mengakses jaringan publik. Yang kelima itu ping atau Packet Internet or Internet Network Wrapper. Ping adalah utilitas perangkat lunak administrasi jaringan komputer yang digunakan untuk menguji keterjangkauan suatu host pada jaringan internet protokol atau IP, dan untuk mengukur pengaruh waktu sebagai parameter dari kualitas pelayanan. Yang keenam yaitu Internet of Things.
Internet of Things atau IoT merupakan sebuah perangkat dan sistem yang disusun sedemikian rupa dan saling terhubung serta menyediakan data yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan penggunanya. Dengan IoT, maka terjadi integrasi perangkat menjadi sebuah perangkat yang dapat dikendalikan dari jauh, kerjasama antar perangkat dan pembagian data. Untuk bisa menggunakan IoT, tentu saja harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya adalah sensor, perangkat IoT, IoT gateways, dan IoT backend. Yang terakhir adalah Virtual Private Network atau VPN. Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk sebuah pengguna agar dapat terhubung ke jaringan publik dan menggunakan untuk bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan sebuah keleluasan pribadi di mana pada jaringan publik ketika ada seseorang yang mencari maka akan sulit untuk ditemukan. Perancangan desain simulasi. Pada awal jenis VPN yang digunakan adalah menggunakan PPTP, kemudian setelah itu akan dirancang kembali jaringan yang serupa dengan PPTP, akan tetapi menggunakan protokol L2TP. Untuk informasi yang topologi kedua protokol tersebut, maka protokol selanjutnya yang akan dicoba ialah IPsec. Lebih rinci dengan ialah IPsec dengan mode transport. Yang kedua adalah parameter penelitian. Parameter penelitian adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui performasi dari pemasangan protokol-protokol VPN mengacu pada data-data yang tertangkap menggunakan website. Perhitungan throughput akan dilakukan ketika pengujian sudah berhasil dengan cara mengirimkan ping menuju DNS Google, protokol yang akan membandingkan kecepatan antar VPN dan tanpa VPN. Sementara keamanan data adalah tingkat seberapa amannya data yang dapat dibaca melalui aplikasi website. Yang ketiga adalah penyusunan topologi awal. Penyusunan topologi awal akan digunakan salah satu network simulation tools yaitu GNS3 atau Graphical Network Simulator 3. GNS3 merupakan aplikasi emulator jaringan atau Graphic Simulator Network berbasis GUI, yang berarti emulator ini akan memberikan kenyamanan lebih pada sisi topologi. GNS3 dirilis pada tahun 2008. Agar menyerupai sebuah aliran data pada IoT menggunakan router gateway, maka akan digunakan sebagai router dipresentasikan dengan R1. Selanjutnya pada topologi akan ada klien, di mana klien-klien tersebut adalah sebuah komputer atau device IoT dengan sistem operasi. Yang keempat adalah konfigurasi dan pengujian VPN. Ketika sudah melakukan konfigurasi untuk setiap IP address, DHCP server sekaligus NAT akan dikonfigurasikan VPN server. Pada tiap konfigurasi PPTP, L2TP, IPsec, L2TP, IPsec akan digunakan jenis IP VPN yang berbeda beserta konfigurasi pengguna yang berbeda. Hal ini difungsikan karena fungsi GNS3 yaitu emulator memakan penyimpanan yang banyak, di mana jika ingin digunakan satu topologi yang sama akan memakan banyak memori. Oleh karena itu, ketika satu percobaan telah dilakukan dan ambil datanya, maka akan disimpan konfigurasi pada plain text atau screenshot. Kemudian file mengenai percobaan akan dihapus. Hasil simulasi dan analisa. Yang pertama adalah point-to-point tunneling protocol. Para protokol point-to-point tunneling protocol atau PPTP, ketika klien telah melakukan proses dial-up dan terhubung dengan VPN server, maka data yang dikirim melalui klien akan dialihkan terlebih dahulu menuju VPN server. Topologi yang digunakan untuk simulasi ini menggunakan VPN server di belakang network router gateway. Jika dituruti dari awal, yang terjadi adalah enkapsulasasi PPP dari R1 atau gateway router menuju R3 atau VPN server. Kemudian setelah itu akan terjadi enkripsi data yang masih berada dalam private network, dan kemudian setelah itu VPN
server akan memberikan IP samaran pada klien. Yang kedua adalah percobaan Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Ketika proses dial-up terjadi dan sudah didapatkan IP address, tidak seperti PPTP di mana jika kita melakukan ping terhadap loopback akan terdeteksi, padahal L2TP berada keamanan lebih pada sisi IP-nya. Yang ketiga adalah percobaan IP security atau IPsec. Pada simulasi kali ini, jenis encryption yang dipilih adalah 3DES atau Triple Data Encryption Standard, sedangkan untuk hashnya adalah SHA atau Secure Hashing Algorithm. Enkripsi yang dapat digunakan dapat dikatakan memadai dibanding dengan enkripsi PPTP. Namun untuk melakukan konfigurasi IPsec akan sedikit lebih rumit pada sisi positif. Yang terakhir adalah percobaan L2TP over IPsec. Pada simulasi kali ini digunakan sebuah router yang akan bertindak sebagai VPN server. Router ini terdapat L2TP dan IPsec. Hal ini agar proses enkripsi dan enkapsulasi terjadi pada suatu router yang sama dalam satu proses, karena jika salah satu konfigurasi berada pada router lainnya akan mengakibatkan double encapsulation dan menambah lambat kecepatan. Kesimpulan, di sini saya mengambil kesimpulan tentang menghubungkan IO terhadap VPN harus menggunakan sebuah opsi connect untuk mencari alamat IP dan VPN server dan mengakses layanan. Letak server VPN akan memengaruhi kecepatan transmisi data pada klien yang terhubung pada VPN. Jika jaraknya berada di belakang sebuah router, maka kecepatan tidak akan berkurang secara signifikan. Namun ketika diletakkan di luar sebuah router yang di dalamnya konfigurasi NAT, maka kecepatan yang akan berubah menjadi tidak stabil. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.